agar tidak meluap. Kalau sudah meluap yang namanya marah, Masya Allah, bisa merusak banyak hal. Orang yang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Menarik sekali yang wal kadhimina al ghaidha. Apa perbedaan al ghaidha dan ghadab? Perbedaan ghaidh yang bermakna marah, wal ghadab bermakna marah. Perbedaannya satu sisi adalah kalau al ghaidh asyaddu ghadab, bahwa ghaidh itu lebih kuat, lebih dahsyat daripada ghadab dalam hal marah. Intinya marah banget. Mumtaliun bil ghaidh itu kazim. Ayyuhal ahibba. Al ghaidh yakni al ghadab marah. Sekarang apa artinya wal kaziminal ghaidha? Menahan marah. Yang akan kita bahas insyaallah adalah wal kaziminal ghaidha. Kazim satu bermakna kazimah itu termos. Apa termos? Termos itu yang kita ketahui penyimpan panas yang kita masukkan air ke tempat tersebut, kemudian ketika air panas masuk ke dalamnya, maka dari luar tidak ada panasnya, tidak terasa panasnya. Ini kazimah atau kita kenal dengan termos. Wal kaziminal ghaidha, menahan marah di sini apa? Bagaimana kalau emosi kita meledak, ada amarah dari kita yang meledak, maka kaziminal ghaidha itu amarah kita itu seperti kita dalam posisi memasukkan panas, menahan panas itu di dalam termos kita, di dalam diri kita. Kita tidak luapkan. Nabi atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam posisi marah, beliau tidak mengeluarkan amarahnya, tapi hanya kelihatan dari mungkin merah, kemudian ada urat-uratnya dan yang lainnya. Saking tidak mengeluarkan beliau menahan marah. Maka kaziminal ghaidh, menahan sekuat tenaga. Apa? Izhar, menahan, menampakkan amarah. Kazim juga menampakkan, tidak menampakkan sedih. Semuanya ditahan agar tidak tampak. Posisi tidak tampak di sini, tidak kelihatan amarah. Kenapa? Atau menahan amarah agar tidak meluap. Kalau sudah meluap yang namanya marah, Masya Allah, bisa merusak banyak hal. Satu, bisa merusak persaudaraan, bisa merusak persahabatan. Kata-kata kalau sudah keluar, tulisan kita kalau sudah keluar dan terbaca, kemudian terdengar, maka betapa sakitnya hati orang yang mendengar, yang membaca tulisan kita. Tidak cukup 1 hari 2 hari, bisa berhari-hari, bahkan bisa bertahun-tahun. Maka indahnya marah. Dalam Islam juga diajarkan bagaimana cara menahan marah. Maka ta'awud, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena ini marah dari syaitan. Datang digoda oleh syaitan, marah agar terjadi perpecahan, agar terjadi kerusakan ketika emosi panas ini kemudian tidak terkendalikan. Maka sangat. Yang kedua bagaimana? Yang kedua selain membaca ta'awud, duduk. Kenapa? Agar emosi tidak bangkit, agar api, agar panas yang ada dalam termos itu tidak keluar. Maka tetap masuk dalam posisi termos tadi. Atau juga duduk, atau tiduran, terlentang, atau mengambil tempat yang rendah, itu yang diajarkan Rasulullah. Atau berwudu, karena amarah emosi itu api, maka padamkan dengan sesuatu yang dingin. Di antaranya adalah wudu, kemudian salat, insya Allah. Setelah itu apa? Akan menemukan keindahan-keindahan. Tapi kalau emosi kita seperti lapar, kemudian kita teriak. Karena amarah ini memang siapapun punya. Tidak ada manusia yang tidak punya amarah. Pasti ada. Tetapi perbedaannya adalah bagaimana dia mampu menahan amarah, menahannya. Dan mampu untuk mengendalikannya. Mampu mengendalikan syahwat. Sama dengan tidak ada orang yang tidak punya syahwat. Tapi dia mampu untuk mengendalikan syahwat. Ini betapa dahsyatnya kaziminal ghaidha. Kalau sudah tahan marah, kemudian dia mampu dikendalikannya, seperti termos tadi, maka kalau ada kopi, dia tuangkan kapanpun ia bisa menuangkan pada waktu-waktu tertentu. Tidak dalam kondisi panas membara, kemudian kita keluarkan, tidak pada tempatnya. Boleh marah? Boleh. Pada hal-hal yang memang diperbolehkan oleh Allah untuk marah.
ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan dan ini harus selalu dikendalikan. Mudah-mudahan kita mampu mengendalikan marah yang membuncah dalam kehidupan kita, dan ini di antara ciri-ciri orang yang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Insyaallah berikutnya akan kita kaji wal 'afina 'anil nas. Wallahu a'lam bissawab.